Halo dulur-dulur, selamat datang lagi di channel Aditya Agus Setiawan. Terima kasih udah klik video ini. Buat yang baru tahu channel ini, aku ucapin selamat datang lur. Tapi di subscribe dulu dong, biar kita itu makin kenal. Udah siap nonton? Ada nggak di sini yang nanya, kok segmen Tuban lagi? Bukannya kali ini tuh jadwalnya segmen Rustic ya? Jadi lur, rencananya insya Allah channel kesayangan kita ini, Aditya Agus Setiawan, bakal tayang 2 kali seminggu lur. Tapi ini masih trial ya, alias masih masa percobaan gitu lur. Semoga aja bisa kekejar waktunya. Mengingat aku tuh harus berbagi waktu juga dengan kerjaan. Mohon doa dan dukungannya ya dulur-dulurku yang tercinta. Ngomong-ngomong, kita nggak bahas sejarah dulu ya lur. Soalnya ada hal yang cukup memprihatinkan sekaligus bikin kita kesel lur. Dan nggak bisa nahan juga sih. Jadi mau nggak mau aku sampaikan di sini sebagai keluhan warga Tuban lur. Bahwa jujur aku tuh miris banget lihat jalanan di Tuban itu rusak parah lur. Rusaknya itu nggak nanggung-nanggung, melainkan merata dari seluruh jalur nasional Tuban lur. Aku kemarin sempat pulang lur ke Tuban. Ya cuman 3 hari sih. Dan melakukan perjalanan dari Bandung ke Surabaya naik bis lur. Dan otomatis lewat Tuban. Dan beberapa hari kemudian itu aku melakukan perjalanan lur dari Surabaya ke Tuban PP naik mobil. Dan wah, ternyata jalanan di Tuban itu rusak parah banget. Kalau di skala nih dari 0 sampai 10 menurutku nih lur ya. Jadi tingkat kerusakannya itu kisaran 6 sampai 7. Tapi menurutku loh ya, nggak tahu menurut kalian. Soalnya kalau aku lihat secara umum ya, jalan nasional di Tuban itu yang menurut aku rusaknya paling parah itu di sebelah timurnya kota Tuban lur, alias dari Tasikmadu sampai ke Babat. Dan itu hampir merata lur, rusak semua. Jalannya itu tambalan semua lur. Nah pas aku naik bis dari Bandung menuju Surabaya kan lewat Tuban. Nah pas nyampe Tubannya itu sekitar jam 4 pagi lur. Sekedar informasi tambahan aja nih lur. Jadi dari Bandung menuju Surabaya itu aku naik bis yang udah ada air suspensionnya lur, alias harusnya bisa mengurangi goncangan yang ada di jalan. Tapi hebatnya jalanan di Tuban ini bikin seluruh penumpang bis itu pada bangun lur. Gara-gara jalanan di Tuban tuh jelek banget. Ini kan bikin malu toh. Secara penumpang yang ada di dalam bis itu kebanyakan dari luar kota Tuban lur. Dan sepanjang jalanan dari Bandung hingga Cirebon melewati Sumedang, kemudian Cirebon, Tegal, Semarang hingga Rembang itu jalannya mulus lur. Tapi di Tuban, jalannya geradakan banget lur. Malu sih sebenarnya dengan kondisi jalan yang kurang memadai. Kalau tak lihat sih dari Bancar sampai kota Tuban itu masih mending lur, jalannya masih agak mulus gitu. Tapi dari kota Tuban sampai Widang, wah itu jalannya rusak parah lur. Ini curhatan aku pribadi dan pandangan aku pribadi sih lur. Jadi gimana menurutmu? Setuju nggak? Ya ini suatu keprihatinan sih lur. Dan ternyata lur, jalanan ini ternyata udah makan banyak korban jiwa lur. Nah, serasa segmen Rustic nih lur. Dilansir dari beberapa sumber media bahwa beberapa udah terjadi kecelakaan hingga korbannya itu tewas lur. Terus kalau udah ada korban jiwa kayak gini, apa belum ada upaya perbaikan jalan gitu? Perbaikan jalan ya, bukan sekedar tambal doang. Kalau cuman sekedar tambal ya itu juga ngebahayain sih lur. Soalnya permukaan jalannya itu jadinya nggak rata. Ya di aspal yang merata gitu. Jujur ya memang aku tuh kayaknya udah lama ya nggak lihat jalanan di Tuban itu di aspal secara merata, terutama di jalan nasionalnya lur. Apa aku yang nggak tahu ya, soalnya aku kan pulang ke Tuban itu 2 kali dalam setahun. Jadi buat kalian yang tahu gimana progres pembangunan jalan di Tuban, apakah sering diaspal secara merata apa tidak ya,
Silahkan komen di bawah. Ya kalau salah ya mohon maaf ya. Soalnya udah banyak nih korban jiwa yang tewas karena kecelakaan yang ternyata sebabnya itu hanya untuk menghindari jalan berlubang lur. Dan mohon sekiranya untuk pemerintah agar melihat aspek kelayakan infrastruktur di Tuban, terutama di jalanannya. Itu udah yang paling fundamental lah. Sekedar tambahan nih lur. Jadi berikut data informasi korban-korban yang tewas yang dimuat di berita. Tapi itu nggak semua ya lur yang aku tampilin, jadi cuma beberapa aja. Semoga pemerintah itu lebih peduli dengan jalanan yang ada di Tuban. Keselamatan warga itu nomor 1 lur. Keselamatan dari semua aspek. Selain COVID, penyebab kematian terbanyak itu juga dari kecelakaan lalu lintas lur. Ini sekedar suara saya dari rakyat kecil aja lur. Semoga bisa direspon dengan bijaksana. Soalnya aku peduli Tuban lur. Kalau dipikir-pikir lur, jalan nasional di Tuban ini kok gampang banget rusak ya? Apakah pengerjaannya belum optimal atau terlalu banyak kendaraan besar yang melintas? Ya nggak lepas dari itu, letak Tuban ini cukup strategis loh. Dilewati jalur nasional, baik itu jalur nasional Pantura alias Dendeles maupun jalur nasional penghubung ke Babat lur. Otomatis jadi jalan yang cukup ramai dilalui oleh berbagai macam kendaraan lur, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan yang berukuran besar. Jadi sebuah tuntutan tersendiri lur bagi pemerintah Tuban untuk memberikan perhatian lebih terhadap jalan ini. Kemudian apakah ada solusi? Yang pertama tentunya butuh kontrol secara berkala lur. Titik-titik mana yang sering terjadi kerusakan. Kemudian lakukan perbaikan secepat mungkin biar nggak keburu rusak parah dan secara masif kayak gini lur. Soalnya kalau udah rusak secara masif kayak gini kan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah kan juga lebih banyak kan lur. Kedua, jalur lingkar selatan Kota Tuban. Ini aku lihat sih udah ada pengerjaan secara nyata ya lur. Cuman belum rampung 100%. Progresnya cukup lama lur. Aku tuh inget banget aku pertama kali denger ada wacana untuk membangun jalur lingkar selatan itu kalau nggak salah yaitu 5 atau 6 tahun yang lalu gitu. Nggak tahu deh gimana menurut kalian. Dan kita doakan juga agar jalur lingkar selatan Kota Tuban ini secepatnya rampung agar bisa mengurangi beban dari jalan yang ada di Kota Tuban lur. Ketiga, nah ini usul dari Pak Menhub Budi Karya Sumadi yang menurutku cukup solutif lur, yakni membuat tol penghubung Surabaya ke Semarang lur melalui Gresik, Tuban, kemudian Demak. Nah, kalau kendaraan roda 4 mayoritas dialihkan ke jalan tol, beban jalan nasional ya berkurang banget lur. Lagian kalau jalan tol setahu aku itu ya maintenance-nya itu cukup bagus. Cuman berbicara soal jalan tol, ada usul dari Bapak Wakil Bupati Tuban yaitu Nur Nahar Hussein. Beliau ngusulin kalau jalan tol di Tuban itu lebih baik jangan dibangun di jalur utara. Soalnya lur, di jalur utara itu terdapat banyak industri dan pemukiman warga sehingga susah pastinya kalau untuk pembebasan lahan. Dan beliau ngusulin kalau pembangunan jalan tol di Tuban itu lebih baik di jalur tengah aja kayak di Montong gitu lur. Tapi ya cukup masuk akal sih sekalian untuk pemerataan pembangunan di Tuban gitu kan. Tapi toh kalau misalnya mau dibangun di jalur utara Tuban sebenarnya bisa juga sih. Ini pemikiran Sontoloyo, pemikiran ngawurku aja ya lur. Jangan dianggap serius. Yaitu bikin tol laut atau bisa juga dengan terowongan bawah laut alias tunnel laut. Biar kayak di Belanda gitu. Anggap aja jokes nyeleneh aja ya lur. Ya tapi kalau cuman sekedar mimpi ya nggak ada salahnya kita bermimpi setinggi langit kan ya lur. Ya syukur-syukur terrealisasikan gitu lur. Amin. Ya intinya di sini kita semua berharap semoga secepatnya ada perbaikan jalan secara merata di Tuban lur. Ini aspirasiku dari rakyat kecil yang peduli dengan Tuban lur. Mohon banget nih pemerintah Kabupaten Tuban, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat agar memperbaiki jalan raya di Tuban karena sudah teramat sangat rusak parah dan sudah memakan banyak korban jiwa. Tuban ini kota yang kaya sejarah dan menjadi titik awal peradaban di Pulau Jawa. Malu dong kalau jalannya rusak parah kayak gini. Selain untuk faktor keselamatan, kelayakan infrastruktur kan dapat memperlancar roda perekonomian dan
pariwisata. Jadi menurutku infrastruktur itu menjadi dasar majunya suatu daerah. Semoga Tuban kita yang tercinta ini lebih baik lagi lur. Dan sekali lagi ini hanya aspirasi dari rakyat kecil yang mengeluh soal jalanan di Tuban. Dan jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa like dan subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya biar kamu tahu aku upload video baru lur. Dan ini penting banget, jangan lupa di share atau bagikan informasi ini ke teman-teman kalian warga Tuban biar aspirasi kita bersama ini didengar oleh pemerintah. Terima kasih yang udah menonton, sampai bertemu di video berikutnya. Bye bye lur.